Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihadiyah Air Paku. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Kita lanjut ya nanti di kitab fasih juga, dan insyaallah sampai ke huruf wawu ya, sampai ke huruf wawu. Dan sebelum kita mulai, tentu saja kita seperti biasanya kita baca dulu suratul Fatihah. Kelihatan Bapak Ibu ya? Depan ya. Baik. Duduk sendiri aja. Duduknya bagus. Duduknya bagus. U I A A A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di mushaf cetakan Madinah itu lafadz Allah itu lamnya tidak dikasih fathah tegak, tapi biasa seperti ini. Cuman bacanya tetap dipanjangkan. Jadi supaya Bapak Ibu enggak bingung. Itu sebenarnya hanya beda cara penulisan saja. Cuman tulisannya sama sebenarnya. Tulisan sama itu maksudnya rosemnya ini loh Bapak Ibu. Nah ini tulangannya ini. Ini yang namanya syakal, ini namanya dobto ya, namanya syakal atau biasa kita kenal dengan tanda harokat. Ada namanya dobto. Dobto ini titiknya. Nah, jadi zamannya Rasulullah SAW hal-hal ini belum ada, termasuk kepala hamzah ini nggak ada. Orang Arab bisa baca, jadi orang Arab baca cuma kayak gini aja bisa. A'udzu seperti ini, billahi. Minnya cuman gini, nggak ada titiknya Pak Ibu. Hingga akhirnya para ulama saat itu ketika banyak orang non Arab masuk Islam, akhirnya berpikir keras gimana caranya ini orang-orang ajam, orang-orang non Arab bisa membaca Al-Quran. Nah, karena Al-Quran yang disebarkan oleh Khalifah Utsman bin Affan itu seperti ini ya Pak Ibu, tidak ada titik, tidak ada tanda harokat. Kita membaca bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, akhirnya apa? Tapi sebenarnya ini adalah cara yang paling tepat untuk menjaga Al-Quran saat itu. Karena kalau orang pengen baca Al-Quran, maka harus belajar dengan sahabat atau tabi'in yang pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ini jadi sebuah kode. Karena kalau misalnya dia nggak belajar langsung di hadapan Nabi SAW, dia nggak akan bisa baca. Makanya ini menjadi sebuah saringan Bapak Ibu, sehingga orang yang mau mengajar Al-Quran itu pasti punya jalur sanad kepada Rasulullah SAW. Kalau tabiin ya dari sahabatnya dari Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, paham Ibu Bapak ya? Jadi sekarang udah dipermudah nih, kita bisa membaca meskipun kita belum punya sanadnya. Itu alhamdulillah sebuah nikmat atas jasa para ulama di bidang rosem Al-Quran. Nah, itu satu bidang yang pelajari tentang tata cara penulisan Al-Quran. Seperti ini ya Pak Ibu, jadi nggak ada tulisannya, nggak ada titiknya, tanda harokatnya. Jadi ini sebuah nikmat yang perlu kita syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi sudah dibikin seperti ini pun kok masih banyak saja orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, makanya perlu belajar terus. Tidak ada kata terlambat. Teman saya mulai Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6 setahun selesai. Ramadan tahun ini mulai Iqra 1, Ramadan tahun depan selesai Iqra 6. Padahal dengan di tengah kesibukannya kerja di tambang 12 jam ternyata bisa selesai, alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kompakkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh bawah. Bukunya jangan taruh bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dilebarin kasrahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, jadi nanti rusat itu Bapak Ibu, dia ada dua cara membacanya. Maksudnya itu lidahnya itu gimana sih? Tapi ketika Baktiar perhatikan suaranya sama aja. Ada yang mengatakan ya dilurusin aja lidahnya, terus agak bengkong dia. So, as-so, as-soi, soi. Ada yang lidahnya itu gini, seperti ini. Kita lihat di contoh di kitab Tajwidul Musawwar karyanya Syekh Aiman Rusi Suwaid hafizahullah taala. Di sini ada yang mengatakan oh di sini enggak kayak kapal bengkong gitu, dia enggak, tapi seperti ini lidahnya. So, as-so, as-sai, so, sai, su. Ada juga yang tadi agak bengkong lidahnya, so, sai, su. Sebenarnya agak mirip-mirip, ya mirip sebenarnya, cuma beda sedikit saja. Silakan Bapak bisa atau Ibu kira-kira lebih nyaman yang mana? Mau yang kayak gini lidahnya atau yang kayak biasanya lidah itu kayak agak nekuk. Tapi jangan sampai tengahnya Bapak Ibu arahkan ke atas. Jadinya sya, ihdinas syira, itu shin. Bukannya sya, tapi so. Dia tetap ke depan dia. So, soi, su. As-so, as-soi. Oke, kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi suara sin sama satu cuman beda, kalau satu agak ke atas dia arahnya, kalau sin itu ke bawah. Sot kayak gini, sin kayak gini. Bedanya tipis banget. Ya, bedanya tipis banget antara huruf sod dengan huruf sin, antara s dengan suara s. Seperti itu aja. Kayak huruf dha dengan huruf dal, antara suara z dan suara z. Cuman seperti itu bedanya. Tapi ketika kita dengerin, oh ada perbedaan. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Pertama itu ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, coba perhatikan dulu. Ihdinas sirata. Beda. Pertama ihdinas si, yang kedua ihdinas si. Beda ya? Beda.
Yang pertama tadi riwayat bacaan kita hafaz, yang kedua riwayat bacaan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada imam baca dengan ihdinas sirata, itu emang salah secara riwayat, tapi secara bacaan sholatnya sah. Karena ini bukanlah kesalahan yang fatal. Karena itu hanya mengambil riwayat yang lain pakai huruf sin. Cuma kalau misalnya baca ihdinas siratal itu pakai shin, maka itu kesalahan yang fatal. Malahan, ya. Jika misalnya ada yang baca ihdinas si pakai sin karena nggak bisa mengucapkan dengan sod, maka sholatnya tetap sah dan bacaan Al-Fatihah tidak batal. Karena memang ada yang meriwayatkan pakai huruf sin. Cuman kita pakai huruf sod. Gitu. Itu kalau terpaksa, ya, terpaksa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Say. Satu nafas Bapak Ibu ya? Boleh? Boleh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila an qala wa rawaina, dan kami meriwayatkan dengan jalur yang banyak sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini udah saudagar kaya. Pernah kalau dinominalkan sekarang Bapak Ibu di satu perangan beliau berinfak hampir 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Kalau dikonversikan ke perhitungan sekarang. Luar biasa beliau. Tapi nggak bisa ngalahin pahalanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena yang ngajak Utsman bin Affan masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Jadi seluruh kebaikan beliau ketika Islam akan dikopikan atau ditransferkan juga ke Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjadi jalan seorang menjadi mu'alaf, pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Taib. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, khairu ini adalah isim tafdhil atau dalam konteks bahasa kita itu artinya yang terbaik. Ya. Sama seperti akhyar. Sebenarnya nanti akhyar itu kalau dalam bahasa Arab menjadi khairun. Ya. Yang terbaik di antara kalian termasuk kita juga Bapak Ibu adalah man, orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari atau masyhur dengan nama Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad. Di kitab sahihnya beliau yang mana merupakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'an atau kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan juga ketepatannya dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini mempelajari Al-Qur'an ini tidak terbatas pada belajar tajwid saja, enggak. Bukan pada belajar tahsin saja, enggak. Tapi belajar hal-hal yang menjadi cabang ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Belajar fikih itu belajar Al-Qur'an. Memang Bapak Ibu bisa mengamalkan wa aqimus sholata wa atuz zakata, gimana kalau enggak belajar fikih? Kita baca ayat tegakkanlah sholat, tunaikan zakat.
Terus kalau kita nggak tahu tata cara salat dan zakat gimana? Maka kalau misalnya kita pengen mengamalkan Al-Quran harus belajar fikih. Mau belajar fikih juga wajib. Seperti itu. Terus kita belajar akidah juga sama, karena akidah merupakan intisari juga dalam Al-Quran. Al-Quran itu tauhid isinya. Terus kita misalnya belajar sirah juga yang berhubungan dengan Al-Quran, atau belajar ulumul Quran, atau belajar tata cara nulis Al-Quran dengan baik, itu juga yang termasuk insya Allah dalam khazanah hadis ini. Yang terbaik diantara kalian yang belajar dan mengajar. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif ngajar Al-Quran, TPQ atau TPA, yang istiqomah, meskipun kadang muridnya nakal, ya namanya budak kecil, tapi harus sabar, harus istiqomah ngajarnya, karena pahalanya besar nih. Yang terbaik ini Bapak Ibu, meskipun kita nggak paham-paham dalam belajar, banyak PR terus, tetap yang terbaik, tetap istiqomah. Karena di sini disyaratkan paham nggak sama Nabi SAW? Enggak disyaratkan pintar di sini Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu belajar. Udah jadi khairukum, terbaik ini. Udah yang terbaik. Ya, makanya yang penting usahanya Bapak Ibu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, umatnya enggak nyampe 100. Beliau berhasil. Kenapa? Ketekunan tadi. Hasil itu di tangan Allah. Cuman Allah Maha Adil. Ingat di situ. Oke? Ya, semoga kita termasuk dalam ruang lingkup hadis ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Kita lanjutkan di kitab fasihnya, kita sudah sampai ke huruf wawu. 27. Baik, huruf wawu Bapak Ibu sekalian, ini adalah huruf kedua ya, dan letaknya mudah sekali karena ini seperti huruf W di dalam bahasa kita. Ini mulutnya dimonyongkan. Meskipun ini mudah, tapi banyak sekali di antara kita membacanya itu masih belum sungguh-sungguh dalam memonyongkan. Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala di dalam manzumahnya Al-Mufid fit Tajwid mengatakan, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammini syafataini dhamma wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimu bil maftuha bil fathif hami wal maftuha bil fathif hami. Dhamma akan sempurna dengan cara dimonyongkan dengan sebenar-benarnya. Coba Bapak Ibu. U. Jadi bukan u tapi u. Dimonyongkan. Kasroh dengan dilebarkan, i. Fathah dengan dibuka sedikit, a. U, i, a. Taib. Itu urutan dhammah kasroh fathah, itu urutan dari Al-Imam At-Tibi, Ahmad bin Ahmad At-Tibi. Ahmad bin Ahmad At-Tibi. Beliau ini bapaknya ulama. Beliau ulama, anaknya juga ulama. Namanya semuanya Ahmad, jadi ulama semua. Masya Allah ya. Taib. Makanya kalau misalnya kita lihat kitab fikih, kalau nyarikan istri itu yang jadikan patokan sama ulama di dalam kitab-kitab fikih itu cuma dua, Pak Ibu. Agama yang baik sama nasab yang baik. Nggak ada ulama menyarankan yang cantik sama yang kaya, nggak ada. Ulama nggak menyarankan milih wanita yang cantik atau yang kaya, enggak, tapi menyarankan mana yang agamanya baik dan nasabnya baik. Nasab itu maksudnya apa? Keturunan orang alim, keturunan ulama. Kita lihat sisi-sisinya, oh ternyata Mbak Budia itu ulama besar, maka itu nasabnya baik. Meskipun orang tuanya bukan ulama, udah jadi orang biasa, tapi semoga kealimannya nanti kembali lagi Allah kembalikan ke anak kita ketika menikahi wanita tersebut. Ya, karena bisa jadi kan, pastikan kita sebagai manusia Pak Ibu ya, kita orang tua pasti kan lebih mengkhususkan doa untuk anak keturunan kita, betul nggak? Ya, jadi semoga kalau misalnya orang tuanya, kakeknya dulunya ada ulama, semoga ternyata doanya tadi nyampe ke keturunan kita gitu. Kalau misalnya kita menikahi wanita dengan sudut pandang seperti itu, itu tugas bapak-bapak di sini. Kalau misalnya ada anak laki-laki, nyarikan istri buat anaknya nanti. Baik. Jadi wawu dimonyongkan, kita baca, dan dia di sini saya kasih warna kuning, tandanya berarti dia huruf rokhawah dan agak panjang.
kadar sukunnya. Coba Bapak Ibu kita baca, kelihatan ya? Kelihatan. Jelas ya? Baik. Ketika ada fathah ketemu alif, maka hukumnya mad tabi'i. Betul? Mad tabi'i. Nah, ketika mad tabi'i ketemu dengan huruf sukun, maka dibaca 6 harokat. Sukun ini termasuk tasydid juga. Karena tasydid itu gabungan antara sukun dengan harokat. Nah, seperti kita contoh dalam Al-Quran, al-an itu dibaca 6 harokat. Nah, kita di sini latihan 6 harokat itu seperti apa supaya nanti terbiasa. Baca. Oke, di sini coba sukunnya saja. Hu. Oke, cuman disituin aja, dimonyongkan saja, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Langsung siap mic-nya, Bapak Ibu ya. Kau. Di sini huruf shad jangan dimonyongkan. Shad itu nggak gini, so nggak ada. So biasa. Lihat musanya Bapak Ibu. Sau. Oke. Watawasau. Oke. Tapi jangan jadi sau ya. Sau. Jadi bukan gini, sau. Ya, jadinya monyong terus. Bingung ya kan? Baca. Kalau misalnya udah ketemu doma sebelumnya ya jadi huruf mad biasa aja. Baik, lanjut. Silakan Ustaz. Saya bacakan dulu. Bacanya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Haulaha. Silakan Ustaz. Haulaha. Oke, sudah Ustaz. Ini huruf yang mudah insyaallah ya. Hurufnya mudah insyaallah. Yang penting dimonyongkan Bapak Ibu. Bisautik. Silakan Bapak. Bisautik. Oke, coba Pak tik. Nah, ada k-nya. Tapi nanti kita belum latihan huruf kaf ya. Nanti kita latihan ketika ketemu huruf kaf. Sudah Pak. Bisautik. Nah, seperti itu. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ji'tumuna. Lemah ketemu wawu sukun. Silakan Pak. Ji'tumuna. Oke, dipanjangkan Pak. Ji'tumuna. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, di sini juga tadi penguatan saja. Kalau di mushaf cetakan Madinah, kan ini kan kita pakai yang cetakan Madinah Bapak Ibu, kaidahnya di kitab fasih ini. Jadi huruf matnya itu nggak ada tanda sukun. Huruf mat tidak ada tanda sukun, tapi tetap dipanjangkan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung nanti. Baik. Lanjut yang harokat. Wa, wi, wu. Baik. Wa wahabna. Silakan Pak. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Dijaga seperti itu Pak ya, untuk tempo bacanya seperti itu rapi. Sudah Pak. Gampang kan? Gampang. Ya kan kita satu-satu huruf. Semuanya kita bahas satu persatu. Sawiyah. Meskipun belum sampai huruf fa, kita coba jelasin. Huruf fa di sini ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas seperti ini ya Bapak Ibu. Makanya seringkali Baktiar minta tolong ibu bapak-bapak yang kemarin ada PR huruf fa di rumah, berdiri di depan kaca terus ucapin asa, lidahnya keluar enggak? Karena ini lidahnya keluar dikit nih. Kalau lidahnya nyumput ke dalam jadinya asa nanti, jadi sin. Tapi harus tergigit gigi atas ujung lidahnya. Asa. Oke. Sawiyah. Silakan Pak. Sawiyah. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Wu'aidana. Pelan-pelan. Wu'aidana. Nah ini langsung didomahkan aja, dimonyongkan. Wu'aidana.
Baik, silakan Pak. Uidna Uidna. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Udah. Sekarang yang tasydid. Kawwa. Nah, ini ada kaidah khusus huruf wawu sama huruf ya. Namanya kaidah an-nabr. Apa? An-nabr. Atau nabr namanya. Itu ketika wawu atau ya yang ditasydidkan dan dia tidak ada nun sukun sebelumnya, bukan idgham bi gunnah. Ini bukan idgham bi gunnah, murni wawu tasydid, murni ya tasydid. Tidak ada tanwin atau nun sukun di sebelumnya. Maka bacanya dinaberkan atau ditekan. Ya, dan wawu ini huruf rokhawah, maka nekannya enggak kayak gini ya, Bapak Ibu. Kawwa, enggak. Agak panjang. Warnanya saya kasih warna kuning nih, sifatnya rokhawah kayak sin kemarin. Bukan kasa, enggak, tapi kasa. Bukan bismillah, bukan, tapi bismillah. Ya. Agak panjang dia tempo sukunnya. Ini juga sama. Kawwa, baca. Kawwa. Kawwi. Kawwi. Kawwu. Kawwu. Oke. Humul aduwu. Itu nanti kan ditekan seperti itu. Itu enggak, bukannya kita main-main, tapi memang cara bacanya seperti itu. Baik. Nah, di sini Baktiar jelasin apa Ibu, kalau di cetakan Madinah itu tidak ada fathah tegak, tapi adanya alif kecil. Ini dipanjangkan ini. Ya. Zawwajnakaha. Zawwajnakaha. Silakan apa? Zawwajnakaha. Pelan-pelan apa? Coba temponya ikutin Baktiar. Zawwajnakaha. Zawwajnakaha. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, ini qalqalah kita bahas di qalqalah. Jadi Bapak Ibu jangan, itu kok nggak dikoreksi? Iya. Yang saya koreksi hanya yang sudah dipelajari. Kita baru belajar apa? Huruf sin sama huruf wawu. Maka huruf yang lain kalau misalnya ada PR nggak saya bahas di sini. Yang penting yang sudah dipelajari dulu, baru nanti kita bahas kalau misalnya ada kesalahan. Gitu. Yuzawwijuhum. Silakan Bapak. Yuzawwijuhum. Sudah Pak, barakallahu fiik. Ala takhawuf. Ala takhawuf. Baik, silakan Bapak. Ala takhawuf. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Gampang kan? Gampang nian ya Pak Ibu. Cuman harus dijaga nian ketika nanti baca Al-Qur'an, harus dimonyongin. Dhamma sama wawu sukun atau wawu itu harus dimonyongkan. Jangan tidak. Uwa. Uwi. Uwu. Auluwa. Au. Auluwa. Nah, di sini kan tanwin Bapak Ibu ya, harusnya bacanya auluwan kan. Yaitu kalau misalnya Bapak Ibu baca Iqra. Karena ini kan untuk orang yang sudah selesai Iqra atau turutan. Makanya ketika kita membaca potongan ayat Al-Qur'an dalam kitab-kitab, bacanya ya diwaqaf. Bacanya juga diwaqafkan. Berhenti di sini. Kalau berhenti bukan lagi jadi tanwin, tapi jadi huruf mad. Kayak innahu kana tawwaba. Kan tulisannya tawwaban itu. Ketika ada fathah tanwin ketemu alif, maka namanya mad iwad ketika diwaqafkan di situ atau berhenti di situ. Jadi mad ya. Auluwa. Silakan Pak. Auluwa. Agak ditekan Pak wawunya. Auluwa. Sedikit lagi Pak, agak panjang. Auluwa. Baik, barakallahu fiik. Sudah Pak.
Ya, au. Dimonyongkan apa? Au. Ya. Ain ini. Ain dhammah. Au. Ya, dimonyongkan. Au. Au. Nanti kita bahas ain. Huruf ain agak panjang di bawah. Karena susah ya. Di sini Baktiar pilih yang gampang-gampang dulu aja. Ya. Yang gampang kita sempurnakan supaya nanti yang susah kita bisa bagus bacanya. Baik, dilanjutkan. Kuwirat. Kuwirat. Ada hamsnya. Kuwirat. Kuwirat. Silakan Pak. Kuwirat. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Nanti kita latih huruf ta, di huruf ta. Di mana sih huruf ta itu? Nah. Agak panjang nih Pak. Humul aduwwu fahdharhum. Humul aduwwu fahdar. Gak kelihatan apa ya? Coba kita baca bareng-bareng. Humul aduwwu fahdharhum. Humul aduwwu fahdharhum. Baik, pertama ini Baktiar jelasin. Humul aduwwu. Ini hamzah wasol. Kalau di tempat kita nggak ada kepala shotnya. Ini alif Bapak Ibu. Ya, ini nggak usah dianggap nih walasot nih. Ya kayak tempat kita alhamdulillah itu kan ar-rahmanir rahim itu kan nggak ada ininya. Ya. Humul aduwwu. Ini hanya khusus dicetakan Madinah. Ini juga sama berarti. Ini nggak perlu dibaca. Hamzah wasal itu ketika di pertengahan tidak perlu dibaca. Hamzah wasal gimana? Ini ada kepala shotnya ini, ekornya dipotong. Jadi ini bukan ini bukan dhamma. Ya. Baik, kita baca lagi. Humul aduwwu fahdharhum. Humul aduwwu fahdharhum. Silakan ya, Pak. Humul aduwwu fahdharhum. Fah. Wu-nya pendek, Pak. Aduwwu. Humul aduwwu fahdharhum. Fahdharhum. Humul aduwwu fahdharhum. Baik. Nanti kita latih di rufa ya, Pak ya. Nah, emang nggak panjang di sini. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Ulangi lagi kita dari tasydid saja. Zawwajnakaha. Jawwajnaka. Silakan apa? Jawwajnakaha. Zaw, Pak. Zawwajnakaha. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Bapak ada yang anaknya pakai huruf Z, ya nanti ketika semuanya ya. Karena ketika kita ngobrol biasa itu kan kadang ya udah logat biasa. Kawan saya namanya Zami dipanggil Jami, ya. Zakaria harusnya Zakaria. Emang kadang kita ya nggak biasa masuknya, harus dibiasain. Ya. Z. Taib. Taib, Bapak barakallahu fiik. Yuzawwijuhum. Yuzawwijuhum. Silakan apa? Yuzawwijuhum. Taib. Dirapikan apa? Dilancarin. Yuzawwijuhum. Silakan apa? Yuzawwijuhum. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Ala takhawuf. Ala tahawuf. Khonya enggak monyong ya. Huruf-huruf yang vokalnya o itu bukan dengan monyong Bapak Ibu. Biasa saja. O, kho, to, ro, so, do, to. Jadi enggak monyong, dibuka aja. Kho, khau, khau. Gitu, ya. Ala takhawuf. Ala tahawuf. Silakan Ustaz.
ala takhawuf. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Auluwa. Coba Bapak Ibu. Ai. Au. Jadi lihat kalau lihat Baktiar ketika suara a-nya itu saya belum monyong. Au, baru suara u-nya baru monyong. Bukan gini. Bukan bukan, tapi au. Kayak sin, bukan su, enggak, tapi su. Jadi lebar dulu baru dimonyongkan. Au. Susah Bapak Ibu ya? Ya, tapi perlu dibiasain. Biasa. Nanti kalau misalnya kita udah terbiasa, mulut kita enak aja. Beneran. Baktiar nggak bohong. Dibiasakan. Auluwa. Silakan Pak. Auluwa. Taib. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya Pak. Kuwirat. Silakan Pak. Kuwirat. Agak ditekan Pak. Kuwirat. Taib. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Agak panjang. Humul aduwwu fahdharhum. Humul aduwwu fahdharhum. Silakan Pak. Humul aduwwu fahzarhum. Baik. Sudah Pak. Nanti kita zalnya ya di huruf zal ya. Kita sekarang fokus ke wawu dulu aja. Barakallahu fiik. Sudah. Ini ada fathah ketemu wawu tasydid. Dhammah ketemu wawu tasydid. Ada yang kurang enggak? Apa? Kasrah ketemu wawu tasydid. Saya cari di Al-Qur'an enggak ada, Bapak Ibu. Iwa gitu kan. Ada miwaraihim, itu idgham bi gunnah. Miwaraihim itu idgham bi gunnah. Yang kita cari bukanlah wawu tasydid dalam kategori idgham bi gunnah, bukan, tapi yang wawu tasydid nian gitu. Karena kalau misalnya idgham bi gunnah miu itu enggak boleh dinaber. Bukan miwara, enggak, karena dia ada nun sukun sebelum wawunya. Yang dinabar di sini atau yang ditekan di sini adalah yang wawu tasydid murni seperti ini. Ya, zawwajna kayak Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dinabarkan? Supaya ini membedakan Bapak Ibu, ini wawunya bukan wawu huruf mad. Ini bukan wawu huruf mad. Karena wawu kan ada dua nih. Wawu yang huruf mad sama wawu yang bukan huruf mad. Semua sama-sama dimonyongkan, cuman beda penekanan. Ya, cuman beda penekanan. Di sini ditasydidkan supaya penekanan ini bukan wawu mad, bukan wawu huruf mad. Jadi jangan dibaca zawajna seolah-olah jadi wawu huruf mad, tapi dibaca zawajna. Kayak iyyaka itu kenapa ditekan? Supaya yaknya itu bukan terkesan huruf mad, bukan iya, seolah ada ya pertama huruf mad, yang kedua ya yang biasa bacanya iyyaka. Nah itu kan nanti kan jadi ada salah paham, makanya ditekan tuh iyyaka supaya menjelaskan kepada pendengar ini yaknya bukan ya huruf mad tabi'i gitu ya. Baik. Zawwajnakaha. Silakan Pak. Zawwajnakaha. Baik. Sudah Pak, barakallahu. Yuzawwijuhum. Yuzawwijuhum. Silakan Ibu. Yuzawwijuhum. Coba Ibu, za. Yuzawwijuhum. Nah, itu bisa Ibu. Nah, barakallahu. Tinggal ketika pas ngaji pelan-pelan ya. Bapak Ibu pernah tak liatin video balapan belum? Udah ya? Yang naik motor itu belum? Belum ya? Belum Pak, lihat video naik motor ngebut. Udah belum Ustaz? Belum ya? Habis ini ya. Sirkuit motor.
Ala takhawuf. Ala takhawuf. Silakan Ibu. Ala takhawuf. Agak ditahan Ibu. Takhawuf. Ala takhawuf. Baik. Seperti itu Ibu. Barakallahu fiik. Wawu hurufnya sifatnya rakhawah. Jadi ditahan agak panjang kayak huruf sin kemarin. Auluwa. Auluwa. Silakan Ibu. Auluwa. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Kuwirat. Silakan Ibu. Kuwirat. Agak ditekan Ibu. Kuwirat. Kuwirat. Sip. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Gampang kan? Gampang. Huruf wawu gampang. Panjang ini. Humul aduwwu fahdharhum. Aduh, fahzarhum. Silakan Ibu. Humul aduh fahzarhum. Baik. Sudah Ibu. Bacanya rapi Ibu ya. Nah, temponya bagus seperti itu. Tinggal makrotnya disempurnakan lagi. Baik. Zawwajnakaha. Silakan Ibu. Zawwajnakaha. Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Sudah Ibu, benar. Ya. Nanti zainya kita latih di huruf zai. Nah, sudah. Yuzawwijuhum. Yuzawijuhum. Silakan Ibu, lanjut. Yuzawijuhum. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ala takhawuf. Ala takhawuf. Ala takhawuf. Baik. Barakallahu fiik. Jadi ini yang agak susah ini ya. Takhawuf. Balik. Ke fa. Ala takhawuf. Seperti itu. Baik. Satu lagi. Auluwa. Silakan Ibu. Auluwa. 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 O-nya pendek aja Ibu. Auluwa. Auluwa. Baik. Nanti kita latih di huruf ain Ibu ya. Yang penting wawunya udah benar. Sudah Ibu, barakallahu. Paji. Coba saya liatin video. Saya ini kan kalau ngajar di pondok itu kan jam-jam kritis Ibu Bapak ya. Jadi di jam-jam 8:30 nyampe sana sampai jam 10:30, 2 jam ngaji. Ngaji 2 jam malam-malam. Jadi kadang-kadang ya harus gimana caranya kita sebagai guru harus berusaha supaya mereka itu nggak bosan. Nah, kita cari video-video motivasi banyak. Misalnya di sini apa Ibu? Coba Ibu perhatikan ini. Setiap saya ngajar tajwid, saya putarkan ini ya Pak Ibu. Nah. Nanti ada pesan tersembunyi di sini. Ini kayaknya di mana ya? Di Thailand ya, apa di India ya? Nah. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu naik motor kayak gini ya. Meskipun banyak, ini videonya sampai putar ya, tapi bukan untuk ditiru-tiru. Cuma kita mau ambil ibroh atau pelajaran dari video ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Baktiar mau tanya ini. Mereka ini yang ngebut-ngebut ini, kira-kira skillnya sudah bagus atau baru belajar naik motor? Sudah bagus skillnya ya, sudah bagus. Makanya dia berani ngebut. Nah, ibaratkan ini sedang baca Al-Quran Ibu Bapak. Ibu Bapak sedang baca Al-Quran. Kalau kita ngukur diri kita sekarang dalam baca Al-Quran, kira-kira skill kita ini sudah bagus nian jadi kayak seorang qori gitu, atau masih seorang pemula kita ini? Kalau saya pemula lah ya,
Kalau saya, oh ibu, bapak ibu saya nggak tahu. Nah, kalau kita merasa sebagai pemula, maka harusnya orang yang baru belajar naik motor itu langsung ngebut apa harusnya pelan-pelan? Pelan-pelan. Kalau baru belajar motor langsung ngebut, apa yang terjadi? Numbur. Kayak siapa? Kayak saya dulu. Saya lagi jalan naik motor sama adik ipar, berdua ganteng-ganteng gitu, mau beli mie ayam. Tiba-tiba pas mau belok udah pakai rating, udah dihidupin lampu sennya. Dari depan budak kecil pakai motor, lampunya mati, ngebut dia, nguang biar. Alhamdulillahnya nggak kena kaki, Bapak Ibu. Ya, dan lain nggak apa-apa saat itu. Itu kita berpikir kalau misalnya kita masih belum mahir, kok ngebut, buru-buru, bisa jadi kita malah nabrak. Begitu juga ketika membaca Al-Quran, entah nabrak huruf atau nabrak mat atau nabrak ikhwa, hingga akhirnya bacaannya malah tidak rapi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harapannya bacanya pelan-pelan saja untuk sekarang ini, karena kita sedang tahap belajar. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kita bersyukur ya, meskipun kita susah, kita belajar nih kita ya. Tapi alhamdulillahnya Allah pasti kasih kita penglihatan. Ini coba lihat Bapak Ibu, Al-Qur'annya nggak ada tulisannya, cuma ada titik-titiknya. Ini Quran Braille untuk orang-orang yang tunanetra. Kita meskipun mohon maaf nih, baru dikasih kesempatan Allah belajar Al-Quran di waktu sekarang ini, Mas, lidah saya sudah keluh nih, gigi saya sudah banyak yang tanggal nih, saya baru belajar Al-Quran. Maka Bapak Ibu disyukuri dulu, alhamdulillah. Karena banyak di luar sana Bapak Ibu, mereka pengen baca Al-Quran tapi karena nggak bisa ngelihat Al-Qurannya, nggak ada tulisannya Bapak Ibu. Nah, maka di sini kita syukuri ya Allah, alhamdulillah ternyata masih banyak nikmat yang kita rasakan. Sudah. Saya ada banyak banget video kayak gini ya. Kita cicil nanti. Kita habiskan, kita cicil Bapak Ibu ya. Nah, ada banyak ini. Nah, ini buat meningkatkan motivasi kita. Tapi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita sudah dapat huruf wawu dan huruf sin, semoga bisa diamalkan, bisa dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Dan mohon izin Bapak Ibu, selama 2 pekan ini kita libur dulu ya. Saya mau balik ke Jawa Kudai. Besok Ahad saya berangkat malamnya, nanti jam 1 terbang langsung ke Jawa karena adik ipar mau nikah. Sampai tanggal 25 Ibu Bapak. Jadi kita mulai lagi pengajiannya mungkin di tanggal 29 insya Allah. Enggak apa Bapak Ibu ya? Ya, minta doanya Bapak Ibu ya. Ya, semoga dikasih keselamatan. Amin. Jangan kangen Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.